Ibu ini setelah ditinggal oleh bapak meninggal di umur saya 4 tahun, selama 26 tahun menjanda, dalam hal ini cerai mati, sama sekali tidak pernah untuk memaksakan kehendaknya dalam pilihan-pilihan hidup saya, dan bagi itu adalah sikap adil. Nah, kamu kan kerja di perbankan. Jangan sekali-sekali artinya jangan sampai, ya, jangan pernah kamu mengambil hak yang bukan hak, mengambil haknya orang lain yang bukan hak. Pernah mendapat teguran dari atasan atau senior yang sampai sekarang masih diingat? Kalau ditegur sama senior tidak, cuman kalau menegur junior sering. Halo mitraku, selamat datang di Orkes, obrolan karyawan Eksis. Ruang berbagi cerita, pengalaman, gagasan, dan juga inspiratif dari insan Hasamitra. Tentu tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tentu itu menjadi sebuah momentum yang besar untuk mengenang lahirnya dasar sebuah negara, sekaligus juga merefleksikan kembali nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah nilai-nilai Pancasila saat ini masih pekat dengan kita atau sudah tidak lagi sama seperti dahulu? Dan namun bagaimana kita memaknai Pancasila pada hari ini? Apakah dalam relevansi di tengah perubahan sosial saat ini, budaya ataupun teknologi, dan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tapi juga dalam lingkungan profesional tentunya, yang mengedepankan integritas ataupun kepercayaan. Dalam rangka memperingati Hari Pancasila, tentu Orkes kali ini mengangkat tema membaca ulang Pancasila. Sebuah ruang diskusi untuk melihat kembali makna dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masa kini. Bersama saya, Piana Isparisa selaku host Orkes pada hari ini. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat prestisius sekali, yang kalau bisa dibilang jam terbangnya kita sulit sekali untuk dapatkan. Sudah ada Bapak Muhammad Dahlan selaku Direktur Kepatuhan dan juga Bapak Kasrum selaku Kepala Seksi Legal Corporate Hasamitra. Selamat datang sekali lagi Bapak yang sudah menginvestasikan waktu terbaiknya pada hari ini. Dan sebagai pembuka ya, berbicara soal Hari Pancasila, apakah momen ini memiliki makna atau kesan tersendiri nih bagi Bapak? Mungkin dari Pak Dahlan dulu, saya persilahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Piana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya dalam hal ini berbicara bukan dalam kapasitas yang paham persis terkait masalah pengetahuan dan kesejarahan Pancasila, tetapi sebagai profesional di perbankan yang diajak untuk berbagi cerita tentang hari lahir dari Pancasila ya. Jadi kita mungkin bahasanya tidak terlalu mendalam terkait masalah kajian di konteks kesejarahan, tetapi lebih kepada perspektif kapasitas saya baik selaku pribadi maupun profesional untuk menilai atau melihat Pancasila seperti apa di kondisi kekinian. Saya kira pemerintah menetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila adalah sebuah momentum yang diharapkan kepada setiap warga negara untuk mengingat bahwa ada satu momentum sejarah di mana pendiri-pendiri bangsa ini merumuskan sebuah falsafah dan landasan hidup bernegara yang dinamai Pancasila oleh Soekarno pada pidatonya di 1 Juni 1945 itu, yang tentunya kita sebagai anak bangsa, baik generasi-generasi yang hidup pada zaman itu terus berjalan di zaman saya misalkan, termasuk juga anak-anak di kekinian, perlu untuk mengetahui bahwa pendiri bangsa kita itu telah melahirkan, menghadirkan suatu falsafah yang tak lekang oleh zaman. Ya, itu akan tetap bersesuaian, tinggal di konteks pemaknaan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Jadi sebagai anak bangsa saya sangat berterima kasih dengan adanya keputusan untuk ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, sebagai momentum untuk mengingat kesejarahan itu, sekaligus juga merefleksi ya tentang keberadaan kita
sebagai warga negara, termasuk juga dalam implementasi nilai-nilai kepancasilaan itu. Mungkin di sisi saya seperti itu memaknainya. Oke, itu tadi dari perspektif Pak Dahlan nih. Kalau kita mendengar dari Pak Kasrum sendiri, perspektifnya seperti apa sih memaknai Hari Pancasila itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Piana. Yang pertama, sebagai legal di perbankan dan sebagai karyawan perbankan, bicara tentang membaca ulang Pancasila ini 1 Juni yang ditetapkan melalui Kepres Presiden, itu tentu adalah semangat bagaimana melegalitaskan Hari Pancasila ini sebagai 1 Juni. Sekalipun pada konteksnya Pancasila ini lahir sebenarnya dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tentu dari bicara tentang Pancasila, karena kan kita ini ditakdirkan dan tidak pernah meminta untuk lahir di Indonesia, maka yang paling pertama harus ditanyakan kepada kita semua adalah apakah kita selalu menghadirkan cinta dan ketulusan untuk Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau misalnya saya mengajak time travel nih Pak, time travel kita flashback. Kalau kita mengingat kembali masa sekolah dulu nih Pak, masa-masa yang sulit untuk dilupakan dan momennya pasti paling indah. Apa sih hal yang paling pertama yang terlintas ketika mendengar kata Pancasila? Mungkin dari Pak Dahlan? Kalau diceritakan masa sekolah, setiap upacara tuh saya menjadi pilihan pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Kan kalau Pancasila inspektur baca yang baca. Anda mungkin bisa dibacakan sama siswa, maka itu menjadi pilihan saya, dan itu sering sekali, bukan cuma di SD, termasuk SMP bahkan sampai SMA menjadi pilihan, dan saya juga selalu terpilih untuk menjadi pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di bagian akhir di alinea keempat itu kan ada 5 sila dari Pancasila itu. Itu yang sangat berkesan. Kemudian pada saat saya kuliah, saya tidak tahu ini anak-anak kekinian ya, saya masuk di UNHAS itu tahun 98, dan kita pada saat mulai masuk diterima itu kita ditatar P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pola 100 jam. Jadi itu ada zaman dulu ada berarti Pak ya? Ada 14 hari kita dilakukan penataran, dan itu kita dimix dari berbagai fakultas khusus untuk mempelajari terkait masalah Pancasila. Saya masih ingat ada 45 butir Pancasila yang saat ini saya ingat 45-nya, tapi seperti apa breakdown dari butir-butirnya saya sudah tidak terlalu mengingatnya, tapi paling tidak bahwa momen pada saat penataran itu kan kita ditanamkan nilai-nilai lah, paling tidak seperti itu. Jadi itu yang menurut saya hal yang sangat berkesan kalau disuruh bercerita pengalaman Pancasila, Pancasila terhadap pengalaman perjalanan hidup. Secara formalitas di sekolah yang seperti itu. Kalau dari Pak Kasrum nih? Ya, kalau formalitasnya dari sisi saya mungkin perjalanannya lebih tinggi Bapak, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi saya waktu sekolah dulu saya ingat sekali hanya tukang memegang Pancasila, karena kebetulan ketua OSIS dulu Mbak Piana. Ajudan nih ceritanya. Ya, ajudan ya, yang selalu mendampingi. Ya, jadi artinya Pak Kasrum mengamankan malah ya. Iya. Mengamankan Pancasila. Memegang Pak, lebih tepatnya. Kira-kira itu aja yang kalau dibicarakan tentang kilas balik waktu sekolah Mbak. Oke, saya nyambung dikit nih Pak Kasrum. Itu beberapa momen ya yang masih teringat sampai sekarang core memorinya. Kalau saya tanya sosok yang paling berpengaruh, yang mampu untuk membentuk nilai-nilai Pancasila yang terhiring dalam kehidupan Pak Kasrum, itu siapa aja sih? Dan apa yang sudah terbentuk sampai saat ini? Iya. Yang paling pertama tentu orang tua, dalam hal ini ibu. Jadi soal tanggung jawab, karena Pancasila ini bicara tentang tanggung jawab dan mufakat. Ibu ini setelah ditinggal oleh bapak meninggal di umur saya 4 tahun, selama 26 tahun menjanda, dalam hal ini cerai mati, sama sekali tidak pernah untuk memaksakan kehendaknya dalam pilihan-pilihan hidup saya, dan bagi itu adalah sikap adil. Dan itu sosok yang pertama. Yang kedua, bicara tentang integritas pekerjaan saya saat ini, ya itu Direktur Kepatuhan yang selalu mengajarkan bagaimana pentingnya integritas, menjaga rekanan, menjaga nasabah agar
Hasamitra terutama ini harus selalu dipercaya oleh masyarakat, terutama misalnya bagaimana kita menyalurkan kredit misalnya, bagaimana berhubungan dengan nasabah itu menjunjung nilai-nilai integritas itu. Dan pelajarannya saya dapat dari Pak Direktur Kepatuhan. Karena Bapak ada di sini mungkin ya. Jadi termention. Bukan. Itu satu di antara banyak hal dan selalu saya sampaikan. Ada sugesti. Ada vibes-nya Bapak yang Ya, ada. mendorong kita untuk menjadi Dan sosok saya seperti pernah beliau. sampaikan di acara kemarin di waktu kesan dan pesan kan saya sampaikan bahwa Direktur Kepatuhan ini adalah contoh di corporate kita menunjukkan integritas. Karena saya selalu berinteraksi dengan beliau. Nah, kira-kira begitu. Koordinasi dalam hal pekerjaan dalam juga ya. hal pekerjaan. Kalau dari Pak Dahlan mungkin Pak sosok Ini sudah mempermainkan. mungkin boleh dari Pak Dahlan. Oke. Kalau sosok mungkin kurang lebih sama ya. Jadi peletakan dasar dari nilai-nilai luhur budaya itu pasti dari orang tua. Tadi sudah disampaikan bahwa Pancasila itu kan sebenarnya kristalisasi dari nilai budaya-budaya positif bangsa ini menjadi sebuah rumusan yang bernama Pancasila itu. Jadi sosok Bapak ya, kebetulan saya punya orang tua pedagang biasa. Ya, saya selalu diajak untuk ikut, termasuk selalu diajarkan terkait masalah integritas, masalah kejujuran, ya, moralitas. Nah, termasuk juga karena beliau seorang yang aktivitas dakwanya juga aktif ya di keagamaan, pasti menanamkan nilai-nilai moralitas, termasuk misalkan dalam konteks untuk berpendapat, ya, untuk saling menghargai dan hal-hal yang seperti itulah yang saya kira menjadi sosok yang pastinya akan berpengaruh. Mungkin setiap orang yang terlahir dalam sebuah keluarga, orang tua pasti akan memberikan didikan-didikan untuk membangun mentalitas positif kepada anak-anaknya. Dan mentalitas itu pastinya tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila ya. Kalau secara ketokohan nasional, saya mungkin ke Bung Hatta. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh nasional yang juga bisa memberikan insight kepada kita, tetapi saya memilihnya Bung Hatta. Kenapa Hatta? Hatta itu adalah seorang tokoh nasional yang kalau dalam sejarah kita baca itu umur 40-an mungkin baru di Amerika, demi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa, termasuk juga mengisi setelah kemerdekaan ya, setelah proklamasi dia tetap aktif untuk itu, dalam artian semua dicurahkan untuk bangsa ya. Peletakan dasar ekonomi juga termasuk koperasi Bung Hatta. Sosok kesederhanaan juga tercermin dari beliau. Integritas nggak usah dibilang lagi saya kira ya. Jadi tanpa mengurangi tokoh-tokoh yang lain, saya cenderung untuk menjadikan Hatta sebagai sosok yang patut untuk bisa kita teladani di konteks yang itu. Saya kira tokoh-tokoh yang lain juga pastinya akan pasti memberikan banyak lah pengaruh-pengaruh baik dari sisi pemikiran termasuk juga figurnya yang kita jadikan sebagai idola. Oke, Pak. Kayak seperti itu. Kemudian dalam perjalanan kehidupan nih Pak, Ya. baik itu kehidupan sehari-hari ataupun dalam sepak terjang karirnya Bapak nih, Ya. apakah pernah Pak ada momentum saat dimana situasi yang benar-benar menguji prinsip integritas Bapak? Oh, iya. Ada satu peristiwa yang intinya sebenarnya gini, yang kita namanya profesional, ya pekerja begitu kan orientasinya pasti untuk mendapatkan nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, dalam artian uang lah paling tidak seperti itu. Suatu ketika ada sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari pengaturan yang ada, ya kasarnya gratifikasi lah kayak seperti begitu. Itu sempat yang bersangkutan itu menyampaikan kepada saya, Pak, ini ada jatahnya Bapak. Jadi ceritanya ini ada suatu peristiwa yang kemudian saya terlibat di dalamnya. Kemudian saya mungkin dianggap berjasa untuk konteks itu. Dengan dasar itu kemudian ingin diberikan sesuatu.
Tapi sesuatu yang dia janjikan itu, saya melihatnya bahwa ini akan berimbas negatif kepada saya, termasuk juga bagian dari ujian terhadap sebuah integritas. Jadi saya sampaikan bahwa saya menghargai sebenarnya, tetapi itu bukan model atau jalan yang tepat untuk saya. Kalaupun pemberian jasa itu sudah menjadi tugas dan kewajiban saya, minta tolong untuk tidak seperti itu, karena itu pasti akan mengganggu saya dan kemungkinan saya akan terbawa pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Saya kembali lagi yang tadi bahwa ada satu pesan saya punya orang tua, itu sepertinya agak sedikit sakral dia menyampaikan, karena memang kondisinya saya sendiri dipanggil pada saat itu. Saya sudah kerja di bank, di tempat yang lama sebelumnya. Saya tidak tahu persis apa yang mendasari sehingga muncul pertanyaan. Dia sampaikan, nah kamu kan kerja di perbankan, jangan sekali-sekali artinya jangan sampai, ya, jangan pernah kamu mengambil hak yang bukan hak, mengambil haknya orang lain yang bukan hak. Saya hanya menyampaikan, insya Allah itu akan saya jaga, karena itu adalah amanah. Saya juga tidak terlalu banyak bertanya lebih jauh, kenapa sampai itu mengungkapkan, dan nada suaranya memang betul-betul itu pesan yang sangat prinsip, lembut tapi sangat prinsip, karena ada getaran di situ. Nah, setelah itu saya mencoba mendalami dan mencoba bertanya kepada adik saya, kenapa sampai bapak ngomong begitu? Dia sampaikan, kakak kan kerja di perbankan, terus tidak seperti biasanya orang bekerja, itu kelihatan bahwa ada perubahan. Mungkin dari sisi ekonominya dia lihat, karena ada beberapa aset yang kemudian saya perbaiki dan seterusnya. Saya cuma mencoba mengkorelasikan dengan beberapa informasi-informasi dan cerita teman-teman bahwa orang di bank itu kalau misalkan, ini tidak semua ya, orang di bank itu kalau misalkan ada orang mau pencairan kredit, biasanya dikasih tip apa dan segala macam. Saya menghubungkan situ, saya bilang alhamdulillah sampai saat ini untuk hal-hal yang seperti itu saya selalu berusaha untuk menghindari demi untuk menjaga integritas saya. Dan ini saya rasa ini prinsip pertanyaannya, dan ya mudah-mudahan sampai saat ini dan ke depan itu bisa saya jaga. Sekaligus juga menjadi pesan kepada teman-teman, kepada kita semua, khususnya di lembaga jasa, apakah di keuangan ataupun di lembaga jasa lainnya, bahwa integritas untuk menjaga kepercayaan orang itu perlu untuk kita jaga. Karena itu juga salah satu harapan dari orang tua kita. Kalaupun misalkan ada orang yang kemudian bisa melejit ekonominya dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah hal yang tidak patut untuk kita contoh. Mungkin kebanggaan sesaat, tetapi pada saat misalkan Tuhan membuka aibnya dengan cara yang tidak benar, bukan cuma dia merasakan, pasti orang tuanya juga akan merasakan itu. Dan ini saya kira sangat relevan ya, kalau kita berbicara terkait masalah Pancasila. Ada moralitas yang diikat dengan sila pertama. Kemudian bagaimana memperlakukan orang dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu. Itu dua saja itu sudah menjadi sebuah titik poin yang secara prinsip perlu untuk kita maknai. Makanya sekali lagi prinsip-prinsip begitu, apalagi kalau misalkan dihubungkan dengan hari lahir Pancasila, kan memantik lagi misalkan. Mengingat saya dulu pernah ikut P4 pola 100 jam. Saya dulu disuruh membaca 45 butir-butir Pancasila. Yang prinsip itu masalah moralitas, kemudian beradab, memberikan penghormatan dan menghargai martabat kemanusiaan. Dua prinsip itu saja, termasuk sila-sila yang 3 sila yang lainnya, itu saya kira hal yang sangat luar biasa buat kita. Mungkin gitu ya. Oke. Saya sangat menggetarkan, makanya saya tadi hampir agak sedikit terharu sejujurnya. Kalau mungkin dari Pak Kasrom nih, ada cerita menarik nggak yang bisa kita dengar sama-sama? Yang pertama Mbak Piana, saya sampaikan di awal bahwa kenapa selalu saya berkacanya kalau di konteks korporat kita, Hasa Mitra itu integritasnya ke Direktur Kepatuhan. Ini juga jadi tanda bahwa siapapun nasabah atau mitra, ya sekiranya tidak ragu untuk
bekerja sama, tidak ragu untuk menjadi mitra dan menjadi nasabah di Hasa Mitra, karena memang para pengurus kita terutama direksi itu mengajarkan nilai-nilai integritas. Kan tidak pernah kemudian kita lihat sampai hari ini bahwa mereka menggadaikan integritasnya. Ini ada cerita yang paling menarik, Mbak Piana. Saya ini kebetulan legal, hampir semua kerjasama itu melalui legal. Jadi ketika ada mitra-mitra yang kemudian ingin bekerja sama, ya sekurang-kurangnya pintu pertamanya itu legal. Ada suatu waktu itu hampersnya sudah di jalan. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dibawakan, alamatnya juga alamat rumah saya, kenapa tiba-tiba ke rumah saya. Lalu saya sampaikanlah ke Pak Dahlan, lalu kalau bisa ditolak atau dikembalikan ya dikembalikan saja. Dan itu banyak, Mbak Piana, andai kan satu mungkin sedikit, tapi itu sampai 7 hampers, dan hampersnya itu ya nilainya besar, dan dia anggap mungkin karena kerjasama ini jalan atau apa segala macam, atau mungkin karena ditolak, atau mungkin mau bekerja sama sehingga harus dengan menggunakan cara-cara itu, karena di aturan kita itu sudah dilarang untuk menerima bentuk apapun yang kemungkinan besar itu bersinggungan dengan pekerjaan kita. Jadi memang itu integritas memang bukan pilihan yang mudah, tapi selalu menjadi jalan yang benar. Nah, itu kira-kira, Mbak. Mungkin saya salah sedikit. Jadi ini bukan cuma saya. Top leader kita termasuk komisaris, pemegang saham dengan direksi yang lain, dan top leader yang ada di cabang-cabang semua juga menjalankan seperti itu. Karena kita kan sudah punya semacam satu catur prasetya kesetiaan itu ya, empat dasar kesetiaan kita yang menjadi nilai, ya, value, corporate value yang sudah melekat di kita itu kan, yang trust, integrity, kemudian prudence dan professionalism. Nah, ini kan bagian dari cerminan sebenarnya kalau kita mau menggali yang mengkorelasikan dengan Pancasila itu kan sangat erat. Jadi nilai-nilai itu mengikat kepada setiap kita, dan saya kira bukan cuma di Hasa Mitra, namanya lembaga kepercayaan itu pasti akan berdasar kepada bagaimana integritas orang-orang yang ada di dalamnya. Kan seperti itu. Kalau masalah profesionalisme dan prudence itu sudah memang tuntutan dari pekerjaan yang kita lakukan kan. Tapi dua ini, kepercayaan dan integriti itu memang harusnya melekat di setiap orang, bukan cuma orang perbankan. Siapapun kita, mau dia profesional, mau dia swasta, petani, pedagang, dengan yang lain-lainnya, harusnya ini adalah prinsip dasar. Kayak ini kan dihubungkan misalkan ke konteks bahwa setiap warga negara harus memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan prinsip dasarnya di situ. Moralitas itu prinsip dasarnya. Ya, jadi kita tidak melihat bahwa karena saya perbankan maka saya itu, siapapun. Betul, sependapat yang disampaikan Pak Dahlan ya, disadari atau tidak ternyata memang catur prasetya kita itu pekat koneksinya dengan butir-butir Pancasila. Dan Pak Dahlan sebagai Direktur Kepatuhan, Pak, saya lanjut untuk menanyakan, Bapak tentu akrab ya dengan pentingnya menjaga prinsip konsistensi dalam setiap keputusan. Ya. Dan menurut Bapak bagaimana sebenarnya hubungan antara nilai kepatuhan, integritas, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan, Pak? Oke. Kalau berbicara terhadap kepatuhan, berarti kan pasti intinya itu kita patuh terhadap aturan yang sudah dibuat kan. Aturan dibuat itu kan berdasarkan kesepakatan. Berarti ada musyawarah, ada kemufakatan bahwa kita mengatur rule perusahaan ini dalam bentuk aturan. Karena ini kesepakatan, maka kita harus menjunjung tinggi itu aturan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kalau misalkan sudah ada aturannya, kalau aturan di perbankan itu kan pasti erat hubungannya bagaimana supaya proses ya ataupun kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh perbankan itu tidak menyimpang dari kepercayaan yang dihadirkan oleh masyarakat. Mungkin saya mengulas sedikit ya. Kita itu bank kan berdasar atas kepercayaan masyarakat. Betul. Makanya disebutlah dia lembaga intermediari. Kita menghimpun dana dari masyarakat yang percaya kepada bank,
Kemudian bank menyalurkan dana itu kepada orang yang kita percaya. Betul. Ya kan seperti itu ya. Jadi kita dipercaya, kita menyalurkan terhadap orang yang kita percayai. Nah, semua itu ada pengaturan-pengaturannya. Ya. Kalau misalkan anggaplah di konteks penyaluran kredit, berarti kita harus menyalurkan kepada orang yang kita percayai. Tapi kalau misalnya kita tidak merujuk kepada aturan yang ada, boleh jadi ada penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak pantas untuk mendapatkan itu. Berarti kita menciderai pengaturan yang ada. Cideranya pengaturan itu berimbas kerugian kepada bank. Kalau bank rugi, akan sulit untuk mengembalikan kepada pemilik dana. Nah, dasar itulah kemudian lahirlah yang namanya integritas. Harus menghadirkan kejujuran. Harus tunduk kepada pengaturan yang ada. Kadang-kadang, wah, itu kalau misalkan terlalu kaku, itu bisa menghambat. Kita harus lihat apa yang mendasari misalkan pengaturan itu muncul. Kalau konteksnya karena ada risiko, maka harus dipastikan bahwa kalau ada misalkan alternatif lain untuk bisa melakukan proses mitigasi, itu kan pasti diungkap secara terbuka. Kita diskusikan secara bersama-sama apakah ini misalkan bisa kita tolerir dan apakah aman misalnya. Itu semua berasas ke sana. Jadi mulai dari integritasnya, jangan melakukan penyimpangan, berarti itu kan di konteks moralitas. Kalau masuk di konteks moralitas berarti sudah ada poinnya di sila pertama. Karena kita yakin kita tidak mau berbuat jahat, kita tidak mau membuat orang lain susah, ya. Nah, itu karena ada keterikatan bahwa setiap yang kita lakukan ini ada yang di atas yang mulia. Terus yang kedua, kalau misalkan kita melakukan seperti itu, kan ada manusia yang bisa saja tercelakakan dengan itu. Bisa saja karena kita kemudian martabatnya juga orang ikut terbawa-bawa. Masuk ke sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di konteks keputusan-keputusan, masuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan seperti itu ya. Jadi semua rambu yang kita buat itu terlahir dari pembicaraan secara bersama-sama, kita cermati secara bersama-sama, ya, kemudian kita putuskan menjadi sebuah rambu yang harus kita taati, yang harus kita jalankan secara baik. Kalau semua itu berjalan dengan baik, ya adil lah untuk semua, baik dari sisi penyimpannya termasuk juga orang yang diberikan kepercayaan untuk mendapatkan dana itu untuk kebutuhan yang memang dipandang oleh bank layak untuk itu. Nah, kita juga sebagai orang bank akan enak, kita mendapatkan ya apa ya, berkat kehidupan lah lewat bank dengan cara-cara kerja yang benar, itu juga bisa menghadirkan keberkahan kepada kita, termasuk juga keluarga yang bisa menikmati hasil jerih payah kita. Mungkin kayak gitu. Baik Pak, nah sekarang saya beralih ke Pak Kasrom. Ada pertanyaan nih Pak, saya mau dari perspektif legal atau perspektif hukumnya Pak, bagaimana Pak Kasrom sih melihat peran Pancasila dalam membangun kesadaran masyarakat untuk taat aturan dan bertanggung jawab sebagai warga negara, Pak? Baik Mbak Piana, pada prinsipnya ketika kita membaca ulang Pancasila dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan seperti kita ini, yang paling pertama memang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu tentang transparansi. Kalau kita tidak transparan, kita tidak menjelaskan ke nasabah misal, atau misal kita tidak menganalisis dengan baik, maka ujung daripada itu adalah merosotnya kepercayaan masyarakat, sehingga untuk mencapai nilai-nilai Pancasila itu saya kira tidak bisa dicapai dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga dari sisi hukum kan prinsipnya itu adalah sesuatu yang pasif, Mbak Pian. Nanti dia hidup ketika dijalankan oleh orang-orang atau manusia-manusia ini menjalankannya dengan baik dan benar. Nah, kalau misalnya undang-undang ini yang pasif lalu kemudian tetap diabaikan, misalnya tidak mencerminkan nilai-nilai moralitas seperti yang dikatakan oleh Pak Dahlan tadi, maka secara otomatis kita akan tidak mencapai yang disebut dengan keadilan sosial. Karena memang prinsipnya seluruh Pancasila ini, butir-butirnya ini, sila-silanya itu disusun berdasarkan fakta-fakta atau merekatkan atau menjahit kembali ini keindonesiaan kita. Jadi seperti itu Mbak Piana. Karena sudah jelas dan lengkap diulas tadi oleh Bapak. Jadi saya kira saya tidak panjang lagi.
Oke Pak Kasrum, saya masih mau mengaitkan di era digital terkini ya. Ini kan saat ini saking gencarnya era digitalisasi dan transformasi ya. Kita lebih sering melihat orang itu lebih mudah untuk menghakimi dibandingkan memahami. Ya. Menurut Pak Kasrum nih, nilai Pancasila apa sih yang paling dibutuhkan dalam ruang digital kita saat ini? Ya, gini Mbak Piana. Jadi pertama kali dibentuk BPUPKI itu penuh perdebatan antara kaum agama dengan kaum nasionalis. Sehingga kan berapa kali berubah itu isian Pancasila, sehingga nanti di 1 Juni itu baru kemudian ditetapkan bahwa isi yang final itu setelah melalui perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Di sisi para founder-founder kita juga itu masih mengedepankan musyawarah, tidak mengedepankan ego, mengedepankan keindonesiaan, dan sangat mengedepankan toleransi. Nah, yang paling pertama saya bahas kalau dalam konteks Sasamitra, mohon maaf Mbak Piana, di semua kita ini berbeda-beda, baik dari suku, terutama di kita ini agamanya berbeda-beda, tapi sepanjang 21 tahun Sasamitra kan tetap berjalan dan dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita merekatkan toleransi di dalamnya. Nah, yang kedua berkaitan dengan sosial media, tentang banyaknya netizen-netizen, tentang bagaimana lebih banyak menghakimi orang-orang yang kemudian mungkin dalam konteks yang lain dalam tanda kutip itu kemudian bersalah. Inilah yang kemudian dan zaman AI sekarang ini itu kan lebih banyak muncul tentang hoax, tentang gambar-gambar palsu. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana memverifikasi atau kehati-hatian atau prudent. Seperti yang dijelaskan tadi Bapak, bahwa tingkat kehati-hatian itu akan ujungnya menghasilkan yang namanya integritas. Karena kalau kita juga tidak berhati-hati, sembarang mengambil keputusan, tidak mau melalui musyawarah, akibatnya kesimpulannya juga tidak bisa kemudian menjadi hikmah agar kita bisa dipercaya dan berintegritas. Nah, kalau dalam sosial media sekarang ini kan marak sekali Mbak Piana. Satu diantaranya hoax, kedua tanpa terkontrol. Hampir semua orang punya gadget. Nah, di sini diujilah nilai-nilai itu. Sekalipun mungkin kata-kata dalam Pancasila itu tidak berubah, tapi bagaimana memahami dan membacanya ulang untuk konteks sekarang, itu harus memang dalam sila pertama itu tentang moralitas yang harus dikedepankan. Karena tanpa moral bagi saya, kita akan terus menghakimi, kita akan terus menyalahkan tanpa pernah mendengarkan dan memahami. Itu bagi Iya, saya. di era digitalisasi juga ini rentan pekat ya Pak tentang resiko reputasi. Nah, Ya. mungkin Pak Dahlan juga akan menambahkan Pak, silakan. Ya, memang kondisi kekinian ini sangat luar biasa ya. Termasuk saya juga akan masuk dalam orang yang menggunakan fasilitas untuk bermedia sosial, yang kerap banyak membaca informasi-informasi. Tapi sebenarnya itu sejak dari awal ya, bukan hanya di konteks orang tua kita. Dalam pandangan agama pun kan seperti begitu. Setiap informasi yang kamu dapatkan hendaknya engkau bertabayun kayak gitu, melakukan cek and recheck terkait masalah kebenaran dari informasi itu. Jangan langsung menjustifikasi informasi-informasi yang sifatnya bisa menghadirkan pertentangan. Itu kalau misalkan ya, ini sedikit mungkin cerita agama ya. Kalau dalam pandangan agama membicarakan aib orang yang memang seperti itu keadaannya, itu kan sudah dipandang sebagai ghibah gitu kan. Nah, kalau di Islam itu orang yang menggibah itu hukumnya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalau misalkan itu tidak benar kemudian kita menceritakan seperti itu kan sudah masuk kategori fitnah. Nah, saya kira bukan cuma di konteks Islam, termasuk agama-agama yang lain juga, karena ini persoalannya persoalan baik atau buruk sifatnya universal. Itu pasti tidak ada yang memberikan pembenaran terhadap tindakan yang tidak melalui pertimbangan kemudian langsung membuat justifikasi. Apalagi kalau misalkan mau melakukan penghakiman. Nah, olehnya itu teknologi adalah sesuatu yang niscaya begitu, tidak bisa kita hindari. Tetapi hendaknya kita bijak di dalam menyikapi. Nah,
Ini saya kira ya, saya dalam kapasitas orang tua, mungkin teman-teman yang lain juga seperti begitu. Nilai-nilai seperti ini memang harus untuk bisa kita sampaikan secara bijak kepada anak-anak. Saya kira menjadi kewajiban juga kepada guru-guru di sekolah, ya, termasuk kita di perbankan kerap melakukan edukasi literasi, misalkan di konteks perbankan banyak kejahatan-kejahatan juga yang sumbernya dari konteks digital, misalkan kan, ya, skimming dan seterusnya. Kemudian kayak judi online, termasuk juga misalkan kayak pinjaman-pinjaman online yang tidak berizin. Nah, itu kan bagian dari boleh dikatakan ya, kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi yang harus bisa kita sadari, yang harus bisa kita ketahui. Bagian tahu ya, berikanlah pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman kepada keluarga yang dekat, kepada misalkan kelompok komunitas yang ada di kita. Yang kadang-kadang biasakan secara tidak sengaja dia cerita, saya punya teman kemarin kena penipuan seperti begini. Bahkan tidak sedikit saya pernah malah di salah satu institusi yang notabene di dalamnya itu orang-orang yang akademik ya, itu sampai menjustifikasi, tidak bisa sekarang dipercaya bang. Saya punya teman terkuras rekeningnya. Itu kan perlu untuk dicerdasi apa yang menyebabkan sehingga itu terkuras. Ternyata itu kan bagian dari penipuan yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Ini boleh dikatakan moral Pancasilanya dipertanyakan. Jadi saya kira kurang lebih seperti itu. Jadi penyikapan secara bijak, lakukan cross check terhadap informasi-informasi dari sumber yang memang dapat memberikan informasi yang A1 begitu, yang valid, baru kita bisa pribadi ya, Pak, ya, betul. Termasuk ya itu tadi, kalau misalkan data pribadi kan ada juga konteksnya kayak seperti itu ya, ada larangan-larangan. Oke. Sebagai insan Hasamitra yang ada di dunia perbankan Pak saat ini, industri perbankan saat ini mengandalkan sistem trust, kepercayaan. Bagaimana Pak nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi dan membangun budaya kerja yang profesional? Bagaimana Hasamitra sendiri berupaya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak? Ya, kalau misalkan kita mengkorelasikan antara Pancasila dengan implementasi ke aktivitas di perbankan ya, kita urut-urut saja. Misalkan di sila pertama ada norma di situ, ada integritas, yang bukan saja karena aturannya mengatur seperti itu, tetapi itu terlahir dari dalam bahwa saya ini adalah insan ciptaan Tuhan yang suatu ketika nanti saya akan mempertanggungjawabkan itu. Maka salah satu prinsip yang harus saya jalankan adalah mengedepankan integritas, menjaga kepercayaan nasabah. Norma-norma kebaikan itu harus bisa saya jalankan. Terus yang kedua yang saya hadapi, yang saya layani, yang saya lakukan berinteraksi adalah manusia-manusia ya yang sama dengan saya. Saya harus memberikan, menghargai, saya harus tinggikan martabatnya, saya harus memberikan pelayanan yang baik, yang adil untuk semua. Tidak hanya melihat bahwa karena si A ini depositonya banyak, kemudian perlakuannya itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, itulah hebatnya di kita ya, di Hasamitra, karena kita prinsipnya semua nasabah itu adalah priority. Jadi kita berikan perlakuan-perlakuan yang relatif berimbang, yang sama antara satu dengan yang lain. Ya, dalam memberikan pelayanan kita tidak berprinsip bahwa mereka yang butuh, ya, malah kita yang mendatangi. Umumnya itu kan orang yang butuh yang kemudian datang kepada kita. Kita mencoba merubah pola, kita mendatangi orang yang butuh. Ya, ini kan bagian dari adab-adab yang mulia, gitu. Belum dimintai tolong kita sudah menolong orang. Kalau misalkan kita melihat itu kan sebuah adab kemuliaan. Itu mungkin dari sila yang keduanya. Terus misalkan yang ketiga, ada kalau masuk di tujuan yang di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu kan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil. Ya, orang bisa misalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu cerminannya itu kan dari sisi tingkat kesejahteraan kan. Iya, betul. Coba kalau misalkan kita masuk per definisi, apa itu bank? Bank adalah
lembaga yang menghimpun dana dalam masyarakat, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka untuk peningkatan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau fungsi itu bisa kita jalankan, ya poin penting dari tujuan bernegara adalah terciptanya masyarakat keadilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus misalkan kita menghubungkan tadi ke sila keempat, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa konsep yang ada di lembaga perbankan itu berdasar atas kepercayaan, maka rambu dan norma itu harus kita rumuskan. Pada saat proses perumusan kita berunding, kita berembuk bersama-sama dalam proses perumusan. Tidak ada pendapat yang kemudian secara individual harus ini yang diterima. Konsepnya musyawarah untuk merumuskan itu semua. Saya kira dengan kekompakan, dengan kesepahaman, dengan semangat yang sama di lingkup organisasi tercipta sebuah persatuan. Nah ini kan sama saja dengan pengelolaan bangsa ya. Ya, kalau misalkan kita searah, sejalan, ya. Kalaupun misalkan ada dinamika-dinamika, kita tetap kembali bahwa tujuan kita sama dengan cara yang berbeda. Silahkan dibicarakan secara baik-baik. Nah, itu mungkin. Oke, dan sebelum kita masuk ke penutup sesi bagian akhir, ini ada games nih Pak. Oh ya. Gamesnya pernah atau tidak pernah? Oke. Pernah banget. Silakan Bapak menjawab pernah atau tidak pernah, lalu menceritakan secara singkat sedikit terkait pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi. Pertanyaan pertama nih Pak. Kasih dulu ya. Bersamaan aja biar seru Pak ya. Pertanyaan pertama. Pernah menjadi ketua kelas, ketua organisasi, atau memimpin sebuah tim? Pernah. Oh, sama-sama pernah, sama-sama leadership udah terasa nih. Boleh diceritakan sedikit Pak Dahlan? Oke, kalau di SMP itu pernah ketua kelas, di SMA pernah ketua majelis perwakilan siswa, di kampus pernah ketua himpunan, pernah juga sekretaris badan perwakilan mahasiswa, pernah juga di pengurus di majelis perwakilan mahasiswa universitas. Kalau di luar ada juga. Kalau Pak Kasrum sendiri Pak, boleh ceritakan sedikit? Oke, kalau di SMA ketua Pradana Pramuka, ketua OSIS, terus ketua IPM. Oke, pertanyaan kedua. Pernah terlambat tidak menghadiri rapat atau acara penting karena kesalahan sendiri? Pernah. Pernah. Semuanya pernah ya. Oke, boleh sharing sedikit Pak? Mungkin. Ya, kalau keterlambatan itu bukan karena unsur kesengajaan. Ya, mungkin ada juga unsur kesengajaan. Ada mungkin maksudnya unsur kesengajaannya karena misalkan agak lambat start dari rumah. Tapi sebenarnya kalau terukur lancar harusnya tidak terlambat. Pas jalan macet di jalan itu aja sih sebenarnya. Force mayor mungkin Pak ya. Iya, tidak disengaja. Kalau dari Pak Kasrum sendiri Pak? Ya, awal-awal kerja dulu kan sempat jadi aktivis di mahasiswa, jadi sering begadang. Jadi awal-awal kerja di Hasamitra itu kan 7.40 paling terlambat. Jadi ada pernah satu kali terlambat ketiduran. Ya itu Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah mendapat teguran dari atasan atau senior yang sampai sekarang masih diingat dari Senior mana nih maksudnya? senior mungkin pada saat zaman kuliah Pak? Mungkin kalau ada yang paling memorable Pak. Kalau ditegur sama senior tidak, cuman kalau menegur junior sering. Kalau Pak Kasrum kayaknya sudah sering Ya nih. sering Pak, ke atasan sama senior ya sering. Tapi dalam rangka tegurannya untuk Perbaikan. memperbaiki, untuk kebaikan, semata-mata untuk petunjuk menuju kebaikan lah kira-kira begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pernah berbeda pendapat yang cukup pelik, cukup keras dalam rapat demi mempertahankan prinsip yang diyakini benar? Pernah. Pernah. Kalau berbeda pendapat pernah, tapi sampai sengit enggak pernah. Oke, baik. Pertanyaan kelima. Kalau Bapak lebih bijak, jadi kadang masih ini. Kalau saya kan Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pernah mengubah keputusan setelah mendengar masukan dari bawahan, rekan kerja atau orang lain kira-kira? Kalau saya pernah.
Pernah. Dengan ya itu tadi maksudnya membangun diskusi. Putusan ini putusan yang sifatnya ya boleh jadi sudah bentuk dalam bentuk ketetapan ya. Tetapi setelah kita mendengarkan, kemudian berbasis data dan seterusnya kita kaji, kita bicarakan kembali, itu dilakukan penyesuaian. Saya kira itu normatif ya. Pak Kasrum juga Ya pernah. serupa ya. Pertanyaan nomor 6. Pernah melakukan kesalahan yang justru menjadi pelajaran paling berharga dalam karir? Kalau kesalahan, iya. Tapi sampai berulang-ulang melakukan kesalahan yang dianggap bisa fatal, itu tidak. Pak Kasrum sendiri? Pernah, cuma fatal kayaknya enggak, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7. Pernah merasa berada di posisi paling sulit antara menjaga hubungan baik dengan seseorang atau menegakkan aturan, prinsip yang berlaku? Pernah kalau saya. Kalau Bapak. Kalau saya tidak sulit. Karena Bapak lebih bijak, Bapak. Ya, maksudnya gini, yang ya itulah tadi maksudnya tidak sulitnya itu kan tetap ada ruang untuk bisa dikomunikasikan. Kita lanjut ke games kedua, ada kartu dilema. Nah, jadi ada 7 kartu dengan 7 pertanyaan yang harus dijawab spontan. Untuk kartu pertama, saya berikan ke Pak Kasrum. Harus dijawab spontan ya Pak ya? Ya, Bu. Tanpa ada menunggu. Ya. Seorang teman dekat di kantor melakukan pelanggaran aturan dan meminta Anda untuk tidak melaporkannya. Apa yang akan Anda lakukan? Laporkan. Laporkan. Baik, pertanyaan untuk kartu kedua untuk Pak Dahlan. Di grup keluarga ada informasi yang viral dan banyak dibagikan, tetapi Anda ragu kebenarannya. Apa langkah pertama yang Anda lakukan? Tanya sama yang bisa. Dipastikan. Yes. Kartu ketiga untuk Pak Kasrum. Dalam rapat, mayoritas peserta mendukung keputusan tertentu, tetapi Anda yakin keputusan tersebut kurang tepat. Apakah tetap mengikuti mayoritas atau menyampaikan keberatan? Menyampaikan keberatan. Kita lanjut kartu keempat untuk Bapak Muhammad Dahlan. Anda mengetahui ada rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara Anda sendiri juga memiliki pekerjaan yang cukup banyak. Apa yang akan Anda lakukan? Bantu. Pertanyaan selanjutnya, kartu untuk Pak Kasrum. Seorang nasabah atau mitra memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih setelah dibantu menyelesaikan suatu urusan. Bagaimana Anda menyikapinya? Ditolak baik-baik. Selanjutnya kartu untuk Pak Dahlan. Anda menemukan kesalahan kecil dalam laporan yang mungkin tidak akan diketahui orang lain. Apakah diperbaiki meskipun membutuhkan waktu tambahan atau dibiarkan karena tidak terlalu berdampak? Diperbaiki meskipun membutuhkan waktu. Yes. Kartu terakhir untuk Pak Kasrum. Anda mendapat informasi penting yang belum boleh dipublikasikan. Tetapi ada teman dekat yang terus bertanya untuk meminta bocoran. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak dipublikasi. Betul, tidak dipublikasikan ya? Sampai Betul. Saya tipis-tipis saja. tipis-tipis. Tidak. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu siapapun yang mitra, rekanan atau nasabah dari PT BPR Hasamitra, jangan ragu-ragu untuk bermitra dengan kami. Kalau misalnya terjadi di antara karyawan kami atau ada yang terhubung dengan kami, lalu dirasa perlu untuk dilakukan pelaporan, maka website kami tersedia. Ada di situ pengaduan nasabah dan kami pasti akan merespon pengaduan tersebut. Karena bagi kami perbaikan demi perbaikan harus terus dilakukan untuk kemajuan masyarakat dan Hasamitra tentu. Dan yang terakhir saya juga menyampaikan dan menyarankan kepada rekanan, mitra dan nasabah Hasamitra agar selalu menjaga PIN,
agar selalu menjaga data pribadi, terutama yang berhubungan dengan ATM misalnya, mobile banking misalnya, atau di Hasamitra Mobile. Nah, itu adalah fasilitas yang tidak boleh dibagikan data-data sensitifnya karena bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sudah menyelesaikan 2 games yang seru pada hari ini, dan sebagai penutup, Pak Kasrum, mungkin saya persilakan untuk pertama-tama, bagaimana jika Pak Kasrum diberi kesempatan menyampaikan suatu pesan mungkin untuk generasi muda Indonesia, apa yang ingin Pak Kasrum sampaikan agar Pancasila tidak hanya menjadi hafalan tapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menghayati Pancasila itu bukan sekedar untuk menghafal, namun menghayati Pancasila itu harus mengejawantah dalam perilaku keseharian kita, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Karena memang sampai kapanpun, semaju apapun teknologi, manusia harus selalu membutuhkan moralitas untuk selalu berinteraksi agar kehidupan ini sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kasrum. Dari Padangan kami persilakan Pak. Sebagai anak bangsa tentunya kita berharap semua kita, khususnya generasi muda, lebih giat lagi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengasah skill dan keterampilan, menjadi manusia yang memiliki integritas, moralitas yang tinggi. Kita berdoa semua bersama-sama untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita adalah komponen anak bangsa yang bisa menjadi katalisator. Sebagai bankir tentunya integritas, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai masyarakat pengguna jasa perbankan tetap punya kehati-hatian untuk menyikapi, untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita, termasuk juga membangun ekonomi kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dahlan atas statementnya selaku penutup Orkes pada hari ini. Tentu dalam ideologi Pancasila, setiap rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk berusaha dan mencapai kemerdekaan finansial. Namun kesempatan yang sama tidak berarti hasil yang identik. Pencapaian ditentukan oleh kualitas dan juga usaha. Mereka yang gigih, disiplin, bertanggung jawab dan pantang menyerah, serta cerdas untuk mengelola keuangan, memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih keberhasilan. Saya, Piana Isfarisa, beserta seluruh tim pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Orkes, obrolan karyawan Eksis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di BPR Hasamitra, kami percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik. Dengan menjunjung nilai trust, integrity, prudence, dan professionalism, kami berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Melayani kebutuhan tabungan, deposito, dan kredit. BPR Hasamitra terus berkembang untuk semakin dekat dengan masyarakat. Didukung jaringan kantor yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Kini, melalui Hasamitra Mobile, transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari transfer gratis ke semua bank, pembayaran dan pembelian digital, kris, top-up e-wallet, hingga pembukaan tabungan dan deposito secara online. Tanpa biaya admin. Kemudahan tersebut juga didukung oleh kartu ATM Hasamitra yang dapat digunakan untuk tarik tunai dan setor tunai di CRM Hasamitra, serta jaringan ATM bersama. BPR Hasamitra, bank lokal yang sehat, kuat, dan terpercaya. Terus tumbuh bersama masyarakat dengan pelayanan yang semakin dekat, mudah, dan digital. Your heart, our soul.